Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Kagya Abuya, NIM 613421028. Saya dari kelas B Agroteknologi, jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang enzim dan anabolisme. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang diberikan oleh Ibu Silvana Apriliani, SP, MSI. Baik, materi yang pertama yaitu enzim. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu enzim, karena enzim sangat berpengaruh pada proses metabolisme, baik pada proses anabolisme atau katabolisme. Ilmu yang mempelajari tentang enzim disebut enzimologi, dan komponen keseluruhan enzim disebut dengan holoenzim. Holoenzim tersusun atas dua komponen. Yang pertama disebut apoenzim dan yang kedua disebut kofaktor. Apoenzim adalah penyusun enzim yang berasal dari protein, sedangkan kofaktor adalah penyusun enzim yang berasal dari non-protein. Dan kofaktor tersusun dari dua macam. Yang pertama disebut koenzim dan yang kedua disebut gugus prostetik. Koenzim di sini tersusun dari senyawa organik, sedangkan gugus prostetik tersusun dari senyawa anorganik. Pada enzim terdapat sisi aktif. Sisi aktif adalah tempat berikatan dengan substrat pada saat terjadi reaksi, sedangkan bagian selain sisi aktif disebut alosterik. Kemudian kita masuk pada sifat enzim. Enzim memiliki beberapa sifat, yang pertama, enzim tersusun dari protein, artinya maka enzim adalah protein. Sedangkan yang kedua, sifat dari enzim adalah termolabil, artinya dipengaruhi oleh suhu. Sedangkan yang ketiga berperan sebagai biokatalisator atau untuk mempercepat suatu reaksi. Suatu reaksi jika tanpa menggunakan enzim, maka membutuhkan waktu yang lama, tetapi jika suatu reaksi menggunakan enzim, maka reaksi tersebut akan berlangsung lebih cepat dibandingkan tanpa menggunakan enzim. Kemudian yang keempat, yaitu sifat enzim spesifik, artinya enzim hanya bekerja untuk substrat tertentu saja. Lalu yang kelima, bekerja bolak-balik atau reversibel, karena enzim bisa berperan untuk menyusun suatu substrat atau bisa berfungsi untuk memecah suatu substrat. Kemudian, enzim tidak ikut bereaksi, karena peranan enzim di sini hanya mempercepat reaksi. Selain itu, enzim juga berfungsi menurunkan energi aktivasi. Untuk memecah suatu substrat, maka memerlukan energi yang disebut energi aktivasi atau energi bebas. Jika suatu reaksi tanpa menggunakan enzim, maka membutuhkan energi yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan reaksi yang menggunakan enzim, karena jika suatu reaksi yang menggunakan enzim, maka akan menurunkan energi aktivasi. Jadi, energi yang digunakan jauh lebih sedikit tanpa menggunakan enzim. Kemudian, kita masuk pada cara kerja enzim. Cara kerja enzim dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, ada teori lock and key atau yang disebut dengan teori kunci gembok. Menurut teori lock and key, sisi aktif enzim bersifat spesifik atau tidak fleksibel. Kemudian, bentuk enzim dan bentuk substrat memiliki sifat yang spesifik sampai menghasilkan produk yang berasal dari substrat. Tetapi bentuk enzim atau enzim tidak ikut bereaksi. Kemudian yang kedua, teori induced fit atau teori kecocokan yang terinduksi berbeda dengan teori lock and key.
Menurut teori induced fit ini, sisi aktif dari enzim bersifat fleksibel. Meskipun bentuk enzim dan substrat tidak pas, tetapi enzim akan menyesuaikan bentuknya dengan bentuk substrat sehingga terjadi reaksi yang menghasilkan produk yang diinginkan. Kemudian kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu yang pertama adalah suhu. Karena di awal sudah dijelaskan bahwa enzim bersifat termolabil, untuk manusia suhu optimum untuk kerja enzim di kisaran 35 sampai 40 derajat Celcius. Meskipun pada bakteri tertentu ada yang mampu mencapai 70 derajat Celcius untuk suhu optimumnya. Selain suhu, ada pH atau derajat kesamaan. Enzim hanya bekerja pada derajat kesamaan tertentu, tergantung jenis enzimnya. Karena umumnya, enzim bekerja pada pH antara 6 sampai 8. Tetapi ada juga enzim yang bekerja dalam kondisi asam, seperti enzim-enzim yang ditemukan di lambung, ada pepsin dan renin. Kemudian ada juga enzim yang efektif hanya pada kondisi basa, contohnya enzim yang ditemukan pada usus 12 jari seperti tripsin dan juga amilase. Maka enzim yang efektif dalam kondisi asam tidak bisa bekerja dalam kondisi basa. Begitupun kalau enzim yang bekerja efektif dalam kondisi netral, itu tidak bisa bekerja dalam kondisi asam maupun basa. Selain derajat keasaman atau pH, juga ada konsentrasi. Konsentrasi di sini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada konsentrasi enzim, yang kedua ada konsentrasi substrat. Semakin banyak enzim sedangkan substratnya sedikit, maka reaksinya akan berjalan lebih cepat. Begitupun sebaliknya, jika substratnya banyak tetapi enzimnya sedikit, maka reaksi akan berjalan lambat. Yang terakhir yaitu inhibitor atau faktor penghambat. Penghambat di sini dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama adalah inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif akan bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif dari enzim. Sehingga jika inhibitor sudah menempati sisi aktif, enzim substrat tidak mampu bereaksi dengan enzim. Yang kedua, non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif tidak menempati sisi aktif dari enzim, tetapi menempati bagian allosterik dari enzim, sehingga mengubah bentuk dari sisi aktif enzim. Jika sudah berubah, maka substrat tidak bisa bereaksi dengan enzim. Kemudian yang terakhir, yaitu inhibitor atau umpan balik. Inhibitor umpan balik ini berasal dari produk hasil dari reaksi yang menghalangi sisi aktif enzim, sehingga substrat yang akan direaksikan tidak mampu menempati sisi aktif dari enzim, sehingga tidak terjadi reaksi. Baik, itulah yang disebut dengan inhibitor. Baiklah, itulah penjelasan dari inhibitor. Selanjutnya, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu anabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan senyawa kompleks makromolekul yang dibutuhkan oleh sel dari molekul sederhana dengan bantuan energi. Contoh anabolisme adalah fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Fotosintesis itu apa? Fotosintesis adalah proses pengubahan zat anorganik H2O dan CO2 oleh klorofil
menjadi zat organik karbohidrat dengan bantuan cahaya. Peristiwa fotosintesis dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi kimia sebagai berikut, yaitu 6CO2 ditambah 6H2O dengan bantuan cahaya dan klorofil menghasilkan C6H12O6 ditambah dengan 6O2, di mana CO2 itu adalah karbon dioksida, sedangkan H2O itu adalah air, C6H12O6 itu adalah glukosa atau gula, dan O2 itu adalah oksigen. Proses fotosintesis terdiri atas dua tahap. Yang pertama itu ada tahap reaksi terang, yang kedua itu adalah tahap reaksi gelap. Reaksi terang terjadi di kloroplas, tepatnya di membran tilakoid, atau di granum, atau di grana. Di reaksi terang, kita akan menemukan istilah fotosistem. Fotosistem itu adalah pusat reaksi fotosintesis. Di dalam fotosistem terdapat pigmen klorofil yang akan menangkap energi cahaya matahari. Pada tumbuhan itu memiliki dua fotosistem, yakni fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 dan fotosistem 2 itu dibedakan berdasarkan kemampuan mereka untuk menangkap cahaya dari panjang gelombang yang berbeda. Kalau fotosistem 1 paling baik menangkap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Dan fotosistem 2 itu paling baik menangkap cahaya 680 nanometer. Dalam reaksi terang ada dua jenis aliran elektron, yakni aliran non-siklik dan yang kedua aliran siklik atau yang disebut dengan fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non-siklik. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan aliran siklik. Energi cahaya akan menggerakkan elektron pada fotosistem 1 naik tersebut akan ditangkap oleh reseptor primer, kemudian disalurkan menuju peridoksin. Kemudian kompleks sitokrom dan plastos-tionin sebelum kembali ke tempatnya, semua di fotosistem 1 saat bergerak dari peridoksin ke kompleks sitokrom ke PC. Elektron akan melepas energi yang digunakan untuk membentuk ATP. Kemudian, saya akan menjelaskan aliran non-siklik. Cahaya matahari akan ditangkap oleh klorofil dalam fotosistem 2, sehingga elektron di pusat fotosistem itu akan naik ke tingkat energi yang lebih tinggi dan ditangkap oleh aseptor primer, penerima elektron primer. Elektron tersebut akan mengalir turun untuk menuju tingkat energi di awalnya, namun melewati beberapa molekul sebagai aseptornya. Elektron yang lebih naik tadi menyebabkan pusat fotosistem 2 kekurangan elektron. Untuk mengisi kekosongan tersebut, suatu enzim akan memecah H2O menjadi dua molekul H+ dan suatu molekul O-. Ini disebut fotolisis air dan mendonorkan elektronnya pada pusat fotosistem yang kedua tadi. Satu molekul O- tadi akan bersatu dan akhirnya berubah menjadi oksigen yang akan dilepas oleh tumbuhan. Kemudian hasil dari fotolisis air itu adalah berupa oksigen. Elektron dari fotosistem 2 yang naik tadi dan ditangkap aseptor elektron tadi akan dialirkan menuju sederetan protein yaitu PQ atau plastoquinone. Ada kompleks sitokrom, ada PC, plastocyanin.
Jadi, melewati sederetan protein ini yang akan mengantar elektron tersebut kembali ke lingkar energi semula oleh protein tersebut. Jadi, elektron akan melepaskan sebagian energinya sehingga dapat digunakan untuk membentuk ATP. Kemudian di samping itu, elektron pada fotosistem 1 juga telah tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi karena menangkap energi cahaya matahari. Elektron dari fotosistem 2 akan turun dari kompleks protein dan mengisi kekosongan yang terjadi pada fotosistem 1. Sedangkan aseptor primer diteruskan menuju peridoksin yang menjadi perantara sebelum elektron tersebut menuju enzim NADP+ reduktase. NADP+ reduktase ini akan menggunakan elektron untuk reaksi reduksi sehingga dia bisa menghasilkan atau membentuk NADPH dan ATP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahap reaksi gelap. Pada reaksi gelap, ada 3 tahap. Yang reaksi gelap ini terjadi di dalam stromata dan tidak memerlukan cahaya matahari sebagai energi. Reaksi gelap yang pertama yaitu ada fiksasi. Tahap fiksasi ini diawali dengan pengikatan karbon dioksida dan senyawa ribolosa bifosfat atau yang disebut dengan RUBP oleh enzim Rubisco. Pengikatan ini akan mengakibatkan terbentuknya molekul 6 atom karbon yang tidak stabil. Kemudian molekul ini pecah menjadi 12 molekul asam fosfogliserat atau yang disebut dengan PGA. Yang kedua itu ada tahap reduksi. Tahap reduksi atau senyawa PGA, fosfat akan diterima PGA dari ATP. Hal itu mengakibatkan terbentuknya senyawa 1,3 bifosfat gliserat. Lalu senyawa 1,3 bifosfat gliserat ini akan direduksi oleh NADPH menjadi senyawa fosfagliseraldehyde atau 3P PGAL. PGAL yang terbentuk akan digunakan sebagai bahan baku glukosa dan pembentukan RUBP. Kemudian proses yang ketiga yaitu tahap regenerasi RUBP. Senyawa PGAL yang menerima fosfat dari ATP akan diubah kembali menjadi RUBP. Baiklah, itu materi yang saya jelaskan. Saya mengucapkan permohonan maaf apabila masih banyak kesalahan kata yang saya sebutkan tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.